Salah satu kemuliaan kita sebagai orang Islam adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini sebagai agama yang sempurna, sebagai syariah yang bisa mengatur seluruh persoalan kehidupan kita, mulai dari persoalan A sampai persoalan Z, mulai dari persoalan kecil sampai persoalan yang besar, mulai dari persoalan taharah sampai kepada persoalan negara, mulai dari persoalan bersuci sampai persoalan politik. Islam syariah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Rasulullah Muhammad SAW hingga akhir zaman, untuk mengatur kehidupan umat manusia ini, untuk memuliakan umat manusia ini hingga akhir zaman ini. Itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita umat Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Tidak lagi dilihat dia orang Arab, dia bukan orang Arab. Tidak lagi dilihat di mana negaranya, apa sukunya. Makassar, Bugis, Jawa, Arab, semuanya ditujukan untuk Islam, untuk agama ini, agama yang mulia ini. Kuntum khaira ummatin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ukhrijat linnas, kalian itu adalah umat terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dikeluarkan di tengah-tengah umat manusia ini. Maka berbahagialah kita umat Rasulullah SAW. Berbahagialah kita umat Islam yang diberikan agama yang mulia, agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam din. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian, telah kucukupkan nikmatku atas kalian, telah kuridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam semesta ini. Maka Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu sebagai rahmat bagi umat manusia, untuk membawa kemaslahatan kebaikan bagi umat manusia, untuk menyelamatkan umat manusia, untuk memuliakan umat manusia siapapun apapun sukunya, dimanapun mereka. Kalau mereka menerapkan syariah Allah Subhanahu wa taala, menerapkan syariah Islam, maka akan mereka mulia. Kalau mereka senantiasa menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau hidup kita mulia, hidup kita berkah, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa, bernegara, maka senantiasa kita tunduk pada syariah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, penduduk suatu negeri beriman, bertakwa, maka Allah akan membuka berkahnya dari langit dan dari bumi itu sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Itu adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Namun mengapa tentu dunia senantiasa dirundung dengan berbagai macam persoalan? Tentu kaum muslimin jamaah Jumat rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya katakanlah kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Problem kemiskinan ini hari ini menimpa tentu kehidupan umat manusia di dunia luar biasa. Termasuk di negeri ini kemiskinan itu juga tinggi. Jamaah sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita pahami bahwa problem kemiskinan tidak hanya berhenti pada sekedar miskin, tapi ini bisa berdampak secara sosial. Misalnya tingginya angka kriminalitas, kejahatan, pencurian dan lain sebagainya, bahkan pembunuhan. Dan bahkan tidak sedikit hanya karena dengan alasan miskin, susah hidupnya, ada yang membunuh dirinya sendiri, bunuh diri. Ada yang membunuh keluarganya, anaknya, semuanya
yang masih kecil-kecil hanya karena dengan alasan kemiskinan. Tentu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ingin semua itu terjadi. Namun apa mau dikata, itu semua benar-benar terjadi. Mereka merasa sulit untuk menghidupi dirinya, untuk menghidupi anaknya, menghidupi keluarganya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal secara akidah, secara keimanan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia dengan alam semesta ini dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya, itu sudah cukup untuk seluruh umat manusia. Tidak hanya manusia, tapi seluruh makhluk hidup. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan, ya, tidak ada di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, mulai dari yang merangkak sampai yang bisa terbang, kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezekinya. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang membunuh anak-anak kita hanya karena dengan alasan rezeki. Wala taqtulu auladakum khasyata illah. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu hanya karena takut miskin. Nahnu narzuquhum, kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyyakum. Kata Allah, akulah yang memberikan rezeki kepada mereka, kepada anak-anak kalian itu. Wa iyyakum, bahkan kepada dirimu, ayahnya, ibunya, orang tuanya. Allah lah yang berikan rezeki itu. Hanya saja kaum muslimin sidang jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita berbicara problem kemiskinan, dikatakan miskin tentu karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara layak. Mengapa bisa demikian? Karena tentu banyak sekali beban yang harus mereka tanggung dalam kehidupannya. Oleh karena itu para pakar ekonomi mengatakan bahwa faktor penyebab kemiskinan itu dalam sistem kapitalisme liberal seperti yang terjadi hari ini itu disebabkan oleh kesalahan di dalam mengatur harta kekayaan yang ada di tengah masyarakat, di tengah-tengah kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesalahan di dalam mengelola dan mengatur harta itu. Makanya Islam memberikan jalan keluar terhadap berbagai persoalan mengenai kehidupan ini termasuk kemiskinan. Salah satu di antaranya adalah Islam menghadirkan bagaimana mengatur harta kekayaan itu agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, kata Allah Subhanahu wa taala. Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Maka di dalam Islam tidak boleh. Maka di dalam Islam ada harta yang merupakan milik umum yang tidak bisa dikuasai oleh segelintir orang atau pihak tertentu. Ya, di antaranya misalnya adalah seperti harta pertambangan, emas, batu bara, timah, nikel, ya, gas, minyak bumi dan sebagainya. Semua itu adalah harta milik umum yang merupakan milik rakyat. Maka ini tidak boleh diserahkan kepada asing ataupun asing. Tapi dalam sistem ekonomi liberal ini dikuasai oleh asing ataupun asing. Akibatnya adalah rakyat tentu tidak merasakan manfaatnya. Padahal kita adalah negara yang luar biasa, memiliki kekayaan yang besar. Yang kedua, di samping Islam mengatur kepemilikan tadi itu agar tidak beredar hanya di kalangan orang-orang kaya saja, maka Islam mewajibkan apa yang disebut dengan zakat. Ya, zakat. Jadi dengan zakat ini orang-orang kaya itu wajib mengeluarkan zakatnya yang kemudian diperuntukkan untuk orang-orang miskin, ya, untuk menutupi kebutuhan dan kekurangannya. Jadi tidak apa-apa kaya silakan, tidak apa-apa banyak harta silakan. Yang penting kewajiban zakatnya dikeluarkan sehingga ini bisa kita membantu dan menolong orang-orang yang memang secara takdir bisa kita katakan
dia hanya dikasih harta segitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang memberikan keluasan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dan yang lainnya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tentu adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semua untuk bekerja bagi yang memiliki kemampuan. Dan yang terakhir bahwa negara tentu harus hadir menjamin segala kebutuhan dasar masyarakat, baik itu misalnya katakanlah pelayanan pendidikan dan kesehatan secara gratis atau secara cuma-cuma, sehingga ini bisa mengurangi beban yang dipikul oleh masyarakat. Tapi dalam sistem kapitalisme sekuler ini beban itu terus bertambah. Biaya pendidikan mahal, biaya kesehatan mahal. Belum lagi begitu banyaknya pungutan beban pajak ini, pajak itu dan lain sebagainya. Itu dalam sistem kapitalisme. Kalau di dalam Islam kaum muslimin, jamaah yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pungutan seperti itu bahkan ditiadakan. Ini adalah merupakan bagian dari penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua kita ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup kita di dunia, apalagi insyaallah nanti kehidupan kita di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal